Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, senang hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-20. Kita akan baca lebih dahulu Keluaran pasal yang ke-20. Kita baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya yakin Bapak Ibu kita pernah membaca ayat ini, dan sekarang saya mengajak kembali untuk mengulang dan memperhatikan, karena seringkali dalam ibadah kita menjadi sesuatu yang tidak menghasilkan dampak yang baik karena kita tidak menyadari bahwa ada banyak penghalang yang menghalangi penyembahan kita. Mari kita baca bersama-sama di dalam Keluaran 20 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Keluaran 20 ayat yang keempat sampai 5, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembahnya kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kalau Bapak Ibu juga membaca dalam Yesaya pasal yang ke-59, maka saudara akan menemukan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, penyembahan kepada Tuhan merupakan panggilan yang sangat mulia yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya dan juga bagi saudara dan saya. Tetapi Bapak Ibu, sesuatu yang seringkali menghalangi penyembahan kita kepada Tuhan, saudara dan saya tidak lagi memiliki fokus kepada Dia. Saudara dan saya tidak memberikan penyembahan itu dengan sepenuh hati. Saudara dan saya mulai ada hal-hal yang ada dalam hati kita membuat saudara dan saya terhalang berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, memang di sana dikatakan bahwa janganlah ada padaku, atau bahkan dikatakan jangan membuat bagimu. Jangan membuat bagimu patung atau sesuatu yang kau jadikan sebagai Tuhan. Atau dengan kata lain, jangan membuat berhala di dalam dirimu. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika saudara memperhatikan ini bahwa berbicara tentang membuat patung, maka itu tidak hanya sekedar berbicara ketika saudara dan saya memahat atau menggambar sesuatu dan kemudian menyembahnya. Tetapi ketika saudara membuat sesuatu di dalam dirimu yang melebihi Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang membuat berhala dalam hati kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, saudara perhatikan Markus 12 ayat 30 yang kita baca beberapa waktu yang lalu, bahwa Tuhan ingin saudara dan saya mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan juga dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, sekali lagi dikatakan, kalau ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau mengasihi Tuhan, karena ketika kita menyembah Tuhan berdasarkan kasih kita kepada Allah, maka saudara dan saya memberikan penyembahan itu dengan segenap hati saudara. Saudara dan saya memberikan penyembahan itu dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati, akal budi kita, pikiran kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, seringkali hal-hal yang membuat saudara jatuh dalam dosa, ketika saudara dan saya mulai dikatakan bahwa yang menjadi penghalang antara kamu dengan Allahmu adalah dosamu, itu adalah hal-hal yang seringkali dimulai dari apa yang ada dalam dunia ini kelihatannya sesuatu yang memang normal kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, saudaraku, saya mengajak saudara untuk perlahan-lahan untuk melihat akan hal ini, apa saja yang seringkali menghalangi orang datang menyembah Tuhan. Kalau saudara bertanya kepada beberapa orang, maka saudara akan menemukan seringkali adalah hal-hal inilah yang menjadi penghalang. Saya tidak tahu bagaimana saudara ketika ketemu dengan rekan-rekan yang lain, tapi kalau ketika seseorang, mengapa engkau enggak ke gereja, mengapa engkau enggak ibadah, mengapa engkau enggak mengenal Tuhan, enggak menyembah Tuhan, mengapa engkau enggak mencari Tuhan, maka seringkali jawaban-jawaban inilah yang menjadi penghalang mereka. Yang pertama adalah uang dan harta. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang ada di dalam dunia yang kita butuhkan, saudara dan saya sekali lagi, kita butuh uang dalam kehidupan sehari-hari. Kita butuh harta dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa semuanya itu bukan segala-galanya. Saudaraku dikasih Tuhan, dan ketika saudara dan saya melihat harta, melihat uang sebagai sesuatu yang segala-galanya, maka saudara dan saya akan terus berusaha hidup hanya untuk mencari hal ini dan tidak memikirkan tentang hal yang lebih rohani, yaitu berkaitan dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius pasal 6 ayat 19 ayat 21, coba kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita koreksi, kita melihat diri kita. Dan saya berdoa agar ini tidak menjadi sesuatu yang menghalangi saudara mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Mari perhatikan dalam Matius 6 ayat 19 dan ayat 21, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, ketika Allah menginginkan saudara dan saya menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, Tuhan mau saudara dan saya di dalam diri kita itu hanya Tuhan yang terutama. Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, ketika saudara memperhatikan Matius pasal 6 ini, maka saudara melihat bahwa Yesus mengingatkan kepada saudara dan saya. Kita butuh, kita perlu, dan kita terus bekerja dalam arti untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi hal ini tidak boleh membuat saudara dan saya terhalang dalam mencari Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, Paulus mengingatkan kepada Timotius begini, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Perhatikan saudaraku, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ini sesuatu yang kita butuhkan, tetapi ketika itu mencintai lebih dari segala-galanya, maka itu yang akan membuat saudara dan saya jatuh dalam kejahatan-kejahatan kita. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, orang tidak akan pernah puas. Orang berpikir kalau punya uang tabungan sekian akan puas, tetapi ketika mencapainya nggak akan ada puasnya. Kalau saudara lihat berita-berita yang kita dengar, apakah orang-orang yang korupsi itu miskin? Enggak. Uangnya banyak. Uangnya miliaran, bahkan triliunan. Apakah di rumahnya enggak ada berangkas untuk nyimpan uangnya? Ada, ditemukan banyak di rumahnya. Tapi kenapa mereka harus terus melakukan hal-hal yang makin lama makin parah. Saudaraku, karena apa? Karena tanpa disadari cinta akan uang ini membuat mereka jatuh di dalamnya. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, mari saudara dan saya tidak membiarkan menjadikan uang ini, harta ini menjadi berhala modern.
Berhala yang hari-hari ini menjadi berhala bagi saudara dan saya. Saudaraku, saya menyampaikan kepada saudara, membagikan firman Tuhan kepada saudara, bahwa saudara harus bekerja, saudara harus melakukan aktivitas yang mendatangkan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan sehari. Bahkan saya pernah mengingatkan saudara berkaitan dengan firman Tuhan bahwa kalau engkau enggak bekerja, jangan kamu makan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan juga mengingatkan saudara jangan jatuh dan membuat saudara terperosok karena cintamu akan uang dan harta itu melebihi segala-galanya. Mari kita belajar bersama-sama untuk bersyukur, menikmati apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan mau saudara dan saya diberkati, karena saudara dan saya Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, hal yang kedua menjadi penghalang yang kalau saudara juga boleh tanya kepada orang lain, maka hal inilah yang seringkali juga menjadi penghalang mereka datang kepada Tuhan, penghalang mereka menyembah Tuhan. Yang kedua adalah berkaitan juga mungkin ada sangkut pautnya dengan harta, tetapi kadang-kadang ini kadang-kadang tidak berkaitan dengan uang juga, yaitu jabatan atau karir atau posisi. Karena satu waktu saya berjumpa dengan seseorang dan saya berkata begini dalam sebuah diskusi dengan seorang pengusaha. Dia berkata, hari-hari ini saya harus memikirkan tentang, minta maaf, hari-hari ini saya sedang memikirkan bagaimana menopang orang-orang yang selalu datang kepada saya untuk pencalonannya menjadi anggota dewan. Kemudian dia berkata juga ada banyak teman-teman saya yang sebenarnya uangnya cukup banyak. Dia yakin jalan. Terus saya tanya, kira-kira apa sih yang didapatkan untuk menjadi sebuah kedudukan, misal dalam hal ini anggota dewan, mereka padahal mereka cukup sangat kaya, terus apa yang mereka cari? Terus saya berkata, benarkah sebuah pengabdian? Dia dengan sambil tersenyum berkata, pengabdian apa Pak? Loh, tapi kenapa orang mau mendapatkan itu? Pak, kadang-kadang tanpa disadari seringkali orang-orang itu sedang mencari sebuah posisi di mana orang bisa memberikan hormat, penghargaan. Saudaraku dikasih Tuhan, kemudian saya menyadari iya, seringkali ada orang-orang yang cukup puas dan mengejar sebuah posisi bukan hanya sekedar tentang uang, tapi untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan kepuasan, untuk membuat orang-orang boleh segan kepada dia. Itulah sebabnya Tuhan juga pernah mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa mengasihi, menghormati orang lain adalah sesuatu yang memang seharusnya kita berikan tanpa melihat status. Apapun statusnya, mari kita belajar bisa memberikan penghormatan itu kepada orang lain. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, ambisi yang berlebihan itu dapat menjadi sesuatu yang menghalangi saudara menyembah Tuhan. Bapak Ibu, cita-cita, visi ke depan, tetapi kalau kemudian dibungkus dengan ambisi pribadi, maka itu akan merusak hidup saudara dan saya. Yang kalau tujuan akhirnya hanya saudara dan saya ingin dihargai, ingin dihormati, saya mau katakan kepada saudara, uang sebanyak apapun, posisi apapun, setinggi apapun, orang hanya menghargai karena itu posisinya. Kalau orang itu tidak menghargai saudara dan saya sebagai seorang pribadi, maka ketika itu enggak ada, orang tidak akan menghargai, menghormati saudara. Bapak Ibu, tetapi ketika saudara dan saya dipercaya dengan posisi itu, dipercaya dengan kedudukan itu, dipercaya dengan karir yang bagus itu, mari kita bersyukur, tetapi ingat bahwa sekali lagi itu jangan menjadi sumber yang akan membuat engkau puas. Biarlah kepuasanmu hanya ada di dalam Yesus. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 4 yang kita selalu baca, ketika Yesus berjumpa dengan orang perempuan Samaria, maka Yesus datang kepada dia dan bertanya dan berkata kepada perempuan ini, berikan aku minum, berikan aku minum. Terus kemudian
siapakah kamu? Bukankah kamu orang Yahudi? Mengapa kamu minta minum kepada saya? Terus kemudian Yesus berkata kepada perempuan ini, kalau kamu tahu siapa yang sedang berbicara kepada kamu, kamu akan memberikan, karena aku akan berikan kepadamu air yang membuat engkau tidak haus lagi. Sebuah pembicaraan, karena apa? Karena wanita ini kemudian kita ketahui bahwa ternyata dikatakan dia memiliki seorang suami, tetapi itu sudah bukan suaminya, bahkan sudah 5 orang. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kepuasan keperempuan ini berpikir tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kehidupan bersama-sama dengan pria, bersama-sama dengan yang lain, mungkin seperti itu. Tapi Yesus sedang membawa saudara untuk melihat bahwa ada air yang akan memuaskan saudara, air kehidupan yang memuaskan saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, Tuhan memberikan bahwa ada air hidup yang akan mengalir dalam diri saudara dan saya. Dan ketika Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mengapa iblis berusaha menghalangi saudara untuk menyembah Tuhan. Iblis berusaha untuk membuat saudara dan saya tidak datang menyembah Tuhan, tidak mengalami hadirat Tuhan, tidak mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Karena ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, maka engkau ada kepuasan, ada air hidup yang mengalir pada saudara, dan itu akan membuat saudara dan saya mulai meninggalkan perkara-perkara ini, dan kemudian saudara mengalami kuasa yang dahsyat dari Tuhan. Dan iblis nggak mau seperti itu. Itu sebabnya dia begitu macam banyak cara untuk bisa memisahkan saudara dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya terus mendorong bahkan kepada anak-anak remaja untuk belajar dengan baik, kemudian mempersiapkan diri dengan baik agar nantinya memiliki kerjaan, usaha, karir yang baik juga. Tapi saya juga selalu mengingatkan bahwa visi dan ambisi itu, cita-cita dan ambisi itu sangat tipis sekali. Karena ketika saudara dan saya memiliki sebuah ambisi untuk mencapai karir itu, maka engkau akan dengan tidak segan-segan. Itulah sebabnya ada banyak orang untuk meniti karirnya, tidak segan-segan menginjak orang lain. Yang penting aku naik. Dan saya berdoa saudara semuanya menjadi orang-orang yang sedang naik oleh karena saudara bersama-sama dengan Tuhan tanpa harus menginjak orang lain. Ya mengerti katakan amin. Ya mengerti katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, apakah dalam pelayanan juga ada? Ada Bapak Ibu. Ada. Oleh karena itu saya mengajak semuanya, mari kita koreksi hati kita. Janganlah ini menjadi penghalang saudara. Nah yang ketiga Bapak Ibu, nah ini yang seringkali juga tanpa kita sadari menjadi penghalang kita berjumpa dengan Tuhan dengan benar. Yaitu yang sering kita sebut sebagai idola atau tokoh-tokoh yang terkenal. Nah dalam hal ini karena kita di dalam gereja, pemujaan kepada seseorang lah. Pemujaan kepada seseorang. Dan kalau anak-anak muda pada waktu-waktu yang lalu, karena kalau sudah punya idola begitu, maka semuanya dia mengikuti gayanya idolanya, rambutnya, cara ngomongnya, kemudian pakaiannya. Kalau idolanya sedang berganti baju apa, dia ikut modelnya seperti itu dan mengikuti hal-hal seperti ini. Nah kalau dalam kehidupan kita dalam bergereja, ini seringkali kita begitu kagum dengan seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang kelihatan dipakai Tuhan luar biasa, dan kita lebih menyukai orang-orang itu dan mendengarkan apapun yang dikatakan, padahal seringkali orang-orang ini juga jatuh dan kita hanya ikuti saja. Pokoknya kalau si itu yang ngomong kita ikuti. Sering saya berkata kepada saudara bahwa orang-orang ini dipakai Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan, tetapi tidak selalu orang-orang tersebut itu semuanya benar. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan,
Kalau sudah orang itu terkenal semuanya dipercaya, diikutin, padahal pengajarannya banyak yang nggak benar juga. Nah, Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, mari saudaraku, mari kita belajar bersama-sama kembali untuk fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh. Sesuatu yang saudara dan saya ketemu dengan Tuhan. Saya bersyukur kalau saudara bisa diberkati melalui orang-orang lain. Saya sangat bersyukur. Tapi saya mengajak saudara seperti warga kota Samaria. Dia berkata kepada perempuan Samaria ini, saat ini sekarang aku mengenal dia bukan karena apa yang kamu katakan, tapi aku menyembah dia, aku mengikut dia karena aku sudah berjumpa dengan Mesias itu sendiri. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak saudara semuanya, siapapun saudara di tempat ini, mari kita mulai semakin hari saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bersyukur kalau melalui hamba-hamba Tuhan membuat saudara dan saya sadar, kemudian mulai mengikut Tuhan, mulai menyembah Tuhan. Tapi saya mengajak saudara berkata dalam hati saudara, ya saya bersyukur si A itu telah mempertemukan saya dengan Tuhan. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa aku sudah berjumpa sendiri, bukan hanya karena apa yang kamu katakan. Aku sudah mengalami Tuhan dalam hidupku. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, dan itu terjadi ketika engkau membangun keintiman dalam penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Dan penghalang yang keempat yang sering kali dan itu banyak kali menjadi penghalang kita menyembah Tuhan, dan ini sudah sempat kita bahas minggu yang lalu, kita sampaikan minggu yang lalu, yaitu diri kita sendiri. Bukan orang lain, diri sendiri kita. Ego kita, keinginan-keinginan kita, sesuatu yang membuat saudara dan saya selalu memprioritaskan diri kita. Pokoknya aku seperti anak-anak kita gitu. So, kalau kita punya 3 anak, maka anak salah satu anak kasar, pokoknya aku, nggak mau kakaknya, nggak mau adik, nggak mau tahu adiknya, nggak mau tahu adik-adiknya, pokoknya aku yang harus duluan, aku yang harus dapat duluan. Ego, Bapak Ibu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dan ini menjadi sebuah bahaya yang tersembunyi. Karena apa? Karena saudara dan saya memindahkan fokus kita dari Tuhan kepada fokus kita pada diri sendiri. Fokus di mana kita melayani Tuhan menjadi fokus di mana orang bisa melayani kita. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, itulah sebabnya Bapak Ibu dalam Tuhan mengingatkan bahwa kau dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Gitu loh. Karena apa? Karena Tuhan sedang membawa saudara untuk mulai fokus kepada Dia. Yang kalau kita kenal dengan istilah hari-hari ini yang Yesus katakan adalah kamu harus memikul salibmu. Memikul salibmu, menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan ego kita hanya untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, ketika saya merenungkan ini Tuhan, ini terlalu serius Tuhan bagi saya. Dan juga bagi jemaat mungkin terlalu serius kalau saya harus berbicara ini. Tapi saya ingin mengingatkan inilah yang memang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya. Bahwa seringkali ternyata kita tidak melayani Tuhan. Kita tidak menyembah Tuhan. Kita lebih menyembah ego kita. Lebih menyembah diri sendiri. Bapak Ibu, ayo saat ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan kebenaran ini. Membawa saudara untuk kembali fokus bahwa engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan kemudian saudara dan saya mulai memikul salib di hadapan Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat dalam Matius pasal 16. Yesus sangat serius ketika berbicara tentang memikul salib ini Bapak Ibu. Markus pasal 16 ayat yang ke-24. Markus 16 ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama Markus 16 ayat 24, 2, 3.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Matius 16 ayat 24, 23. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, menanggalkan ego, menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan nafsu kita untuk berbuat dosa, itu adalah memikul salib. Karena kemudian lebih lanjut dikatakan kalau ayat 20, ayat yang ke-25, karena barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, maka dikatakan ia akan kehilangan nyawanya. Bukankah puncak dari semuanya itu adalah nyawa kita, hidup kita ini? Kalau kita mengutamakan diri kita ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan membawa saudara hari ini untuk melihat bahwa biarlah hidup saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan benar. Sikap hati kita dengan benar. Tapi mari kita juga perhatikan dengan baik bahwa ego diri sendiri ini juga dapat menjadi penghalang saudara dan saya menyembah Dia. Menyembah Dia. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita sekarang lihat belajar bersama-sama dari Abraham Bapak Ibu. Mari kita baca bagaimana Abraham menyembah Tuhan dengan benar. Kejadian 22 ayat yang kelima. Coba kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kelima. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kelima. Kejadian 22 ayat yang kelima, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Perhatikan saudaraku. Abraham membawa Ishak untuk pergi ke sebuah gunung, sebuah bukit dan akan dikatakan sembahyang di sana. Dia akan menyembah Tuhan di sana. Dan dalam penyembahan ini kepada Tuhan, Tuhan memberikan perintah untuk mengorbankan anaknya. Ada sebuah pengorbanan yang seringkali dalam konsep perjanjian lama ketika datang kepada Tuhan, ketika menyembah, ketika sembahyang, mereka mempersembahkan korban. Dan kali ini Tuhan berbicara kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Apakah Abraham nggak tahu? Tahu, dia pergi memang untuk itu. Tapi saudara perhatikan, dia tahu bahwa dia harus mengorbankan anaknya. Dia tahu bahwa dia harus taat kepada Tuhan dan dia melakukan itu. Abraham datang menyembah Tuhan dengan ketaatan yang luar biasa. Bahkan sekalipun dia harus mempersembahkan anaknya. Bapak Ibu saudara perhatikan ini. Dia tidak datang sedang untuk mencari atau dia tidak datang ibadah, dia tidak datang sembahyang, dia tidak datang menyembah Tuhan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan. Dia tidak sedang mengejar itu Bapak Ibu. Dia tidak sedang mencari sesuatu yang akan dihasilkan dari sebuah penyembahan. Tapi dia datang malah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan penuh ketaatan. Kenapa? Karena dia memang tahu bahwa hanya Allah yang patut disembah. Ya, mengerti katakan amin. Coba saudara renungkan baik-baik. Berapa banyak di antara saudara dan saya, meskipun sekali lagi kita membutuhkan semua itu, tapi konsep kita datang menyembah Tuhan, konsep kita datang beribadah, karena kita sedang berharap
Kita sedang selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan kita. Kita selalu dipenuhi dengan konsep aku datang supaya aku dapat. Aku menyembah supaya aku terima. Tapi Abraham memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Bahwa memang dia datang menyembah Tuhan. Itulah penyembahan. Dia menyembah karena memang Allah layak disembah. Dia menyembah karena dia tahu persis memang Tuhan patut disembah. Oleh karena itu dia taat, sekalipun dia harus mempersembahkan, sekalipun dia harus memberikan korban. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita renungkan bersama-sama dalam hidup kita. Percaya, saya sangat percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Minggu lalu kita belajar bersama-sama bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan. Percaya, katakan amin. Itu sudah janji Tuhan. Tapi saya mengajak saudara untuk lebih dalam mengerti bahwa ketika engkau menyembah Tuhan, konsep dalam hati pikiran saudara karena memang dia layak disembah. Kalau mungkin dulu kita berpikir aku mau datang supaya aku terima, tapi sekarang mari kita belajar bersama-sama. Di dalam Tuhan ada segala-galanya. Saudara pernah ingat membaca pernyataan Mazmur Daud yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, amin. Kemudian tidak akan pernah kekurangan aku, amin. Nah, saudaraku, ternyata ada satu terjemahan maksud di dalam ayat ini yang saya mendapatkan sebuah pengertian ketika saya membaca renungan ini, bahwa Daud sedang berkata begini, bahwa Tuhan adalah gembalaku dan tidak akan kekurangan, artinya Tuhan adalah gembalaku dan segala-galanya lah Tuhanku, sehingga yang lain-lain itu bukan sesuatu yang penting bagiku, karena dia ada yang terutama, dia yang lebih dari segala-galanya yang aku dapatkan, dan semuanya aku akan bisa dapatkan. Karena apa? Karena aku tahu punya Tuhan yang segala-galanya itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak saudara masuk untuk mengerti ini dan mulai belajar bersama-sama penyembahan yang benar-benar tulus, penyembahan kita yang murni kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, teladan berikutnya, belajar berikutnya dari Ayub sekarang. Saudara lihat Ayub. Mari kita buka Ayub pasal yang pertama, Bapak Ibu. Ini adalah sering kita membacanya, tapi sesuatu yang saya yakin ini sesuatu yang sangat penting untuk saudara dan saya pikirkan kembali, renungkan kembali, dan mulai mengubah konsep menyembah kita. Ayub pasal yang pertama, Bapak Ibu. Ayub pasal yang pertama. Mari perhatikan bersama-sama. Kita lihat ayat yang ke-20. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian apa? Sujudlah ia dan menyembah. Sujudlah ia menyembah. Apa yang terjadi ketika Ayub sujud menyembah? Apakah dia berkata, yes, Tuhan memberkati aku limpah, sekarang aku sujud menyembah Tuhan? Enggak, Bapak Ibu. Ayub sedang mengalami masalah yang sangat besar. Hartanya habis. Hartanya habis. Tidak hanya hartanya habis, Bapak Ibu, bahkan anak-anaknya dipanggil Tuhan dengan tragis. Tapi dia sujud menyembah. Apakah hanya karena anak-anaknya kemudian hartanya habis? Enggak cuma itu, Bapak Ibu. Saudara perhatikan ayat pasal yang kedua. Pasal yang kedua, ayat 9. Ayub sedang ada dalam kondisi yang sangat-sangat tragis, situasi yang sangat sulit, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan bersama-sama. Ayub pasal yang kedua sekarang ayat yang ke-9. Kalau sudah membaca ayat pasal 2, ayat pertama sampai ayat 8, maka setelah hartanya habis, anaknya dipanggil Tuhan dengan tragis tadi, mengalami kematian yang tiba-tiba. Kemudian dikatakan ayat yang pertama sampai ayat yang 8, dia dia mengalami sakit parah.
Sampai-sampai dia menggunakan beling, ayat yang ke-8, untuk menggaruk kulitnya. Dan enggak ada apa-apa sudah. Sangat parah. Harta habis, kemudian anaknya enggak ada, dan dia sekarang sakit. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-9-10 ini sangat hal yang mudah diucapkan. Coba ayat 9 dan ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya begini saudaraku, ketika semuanya itu enggak ada, sangat wajar bagi orang berkata, enggak ada gunanya engkau menyembah Tuhan, enggak ada gunanya engkau mencari Tuhan, enggak ada gunanya engkau ke gereja, toh habis semuanya. Beberapa orang berkata, aku enggak lagi mau percaya Yesus, aku enggak mau lagi ke gereja, karena Tuhan enggak pernah jawab doa saya. Karena Tuhan tuh enggak ada, buktinya aku ngalami kayak buruk begini dan segala macamnya. Dan Ayub bisa berkata, ya Tuhan memang enggak benar, Tuhan memang enggak ada. Tapi Ayub tidak berbuat dosa dikatakan di sana. Bahkan istrinya sudah mulai ngompori untuk, udahlah, masih bertekunkah kamu menyembah Tuhan? Masih tekunkah kamu cari Tuhan? Masih tekunkah kau gereja? Enggak ada gunanya sudah. Tetapi Ayub, padahal saudaraku, pasal pertama, pasal yang kedua ini dikatakan saat-saat kalau boleh saya katakan, Ayub belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenapa? Kalau saudara perhatikan pasal 42 sekarang. Karena di pasal 42 setelah dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, baru Ayub bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Ayub 42 sekarang, mari kita lihat bersama-sama. Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Perhatikan ayat ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Padahal sebelumnya dia berpikir dia sudah saleh, tapi ternyata dia belum begitu mengenal Tuhan dengan baik. Dan dia berkata, hanya dari kata orang, tetapi hari ini mataku sendiri melihat engkau. Dan dia mencabut semua perkataannya yang bersalah. Dia mulai bertobat. Dan baru berikutnya memang kemudian Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, Ayub memberikan sebuah reaksi meskipun dia belum tahu persis. Tapi dia ketika menghadapi segala situasi, apapun terjadi dia hanya fokus menyembah Tuhan. Dan saudara lihat, orang-orang yang kemudian dipulihkan adalah ketika orang itu sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Bukan lagi sesuatu ini menjadi target hidupnya, supaya makin kaya, semakin diberkati, supaya makin tidak. Tapi dia sungguh-sungguhnya menyembah Tuhan, berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, memang dalam penyembahan itu kita bukan hanya sekedar ketika berkata-kata, tidak hanya sekedar dengan tangan terangkat adalah sebuah ekspresi saja, bagaimana ekspresi kita mengagumi Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi Daud juga memberikan sebuah pernyataan bahwa diamlah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Menyembah di dalam ketenangan, menyembah di dalam keheningan, menyembah saat orang lain nggak tahu, menyembah saat orang lain mungkin
dengan berbagai macam kehidupannya, tapi mengambil waktu dengan hening, dengan tenang, dengan diam menyembah Tuhan. Dan ketika saudara menyembah seperti ini, seringkali bukankah tanpa engkau sadari, mulai engkau menangis, engkau mulai mengalami Tuhan, engkau mulai mengalami hadirat Tuhan ketika engkau fokus kepada Dia. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi penyembahan itu Bapak Ibu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar sesuatu yang kelihatan, tapi sesuatu yang dari dalam, mengagumi dan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Dan biarlah saudara semua menjadi penyembah-penyembah benar dan menjaga penyembahan kita tetap murni di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak saudara untuk membuka dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25. Dan biarlah ini menjadi sebuah pegangan dalam hidup saudara. Ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau menghampiri Tuhan, ketika engkau memuliakan Tuhan dalam segala apapun juga. Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur pasal yang ke-33. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-25. Mazmur 73 ayat yang ke-25. Saya mengajak saudara untuk berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita dan rekan-rekan tim pujian penyembahan bisa maju ke depan. Mazmur 73 ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mari saudara lihat bersama-sama. Mari kita belajar seperti Daud. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Hanya Engkau Tuhan yang kuingini, tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan yang ada padaku di surga. Dan hanya Engkau Tuhan yang kuingini di bumi ini. Mari kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita juga membersihkan hati kita dari segala penghalang-penghalang itu. Segala sesuatu yang menghalangi kita menyembah Tuhan. Uang, harta, ambisi, ego, apapun. Kalau ada itu penghalang, mari singkirkan. Kalau masih ada berhala lain di dalam hatimu, singkirkan. Biarlah hanya Tuhan yang fokus, yang ada bertata dalam hatiku. Mari kita angkat tangan kita.